Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas tentang 5 kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup, yaitu kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas secara khusus yaitu kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri khas yaitu tidak memiliki membran inti. Memiliki isi dari inti tetapi tidak memiliki membran inti. Jadi intinya tidak bisa kelihatan secara langsung. Hanya bisa tampak pada saat mau mengadakan pembelahan sel. Contoh dari kingdom Monera ini yaitu bakteri dan ganggang hijau biru atau cyanophyta. Kita bahas yang pertama yaitu bakteri. Bakteri ada bermacam-macam bentuknya. Ada yang berbentuk bulat atau kokus, ada yang berbentuk koma, ada yang berbentuk batang atau basil, dan ada yang berbentuk spiral. Bakteri umumnya bersel satu dan hidup berkoloni. Kita dapat melihat misalnya pada air got yang banyak mengandung zat organik, di situ kelihatan tampak seperti rambut-rambut. Itu adalah koloni dari bakteri ini. Bakteri hidupnya dengan cara saprofit atau menguraikan zat sisa organisme dan dengan cara parasit, yaitu hidup menumpang pada organisme hidup yang lain. Bakteri berkembang biak dengan 2 cara, yaitu dengan cara membelah diri dari 1 sel menjadi 2, dari 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya, atau dengan cara kawin, yaitu dengan konjugasi, yaitu isi sel dari 2 bakteri menyatu membentuk satu sel bakteri yang besar, kemudian satu sel bakteri yang besar ini membelah menjadi 2 sel dan akhirnya membelah lagi menjadi 4 sel dan seterusnya. Jadi dengan 2 cara. Tetapi pada keadaan yang kurang menguntungkan, bakteri juga bisa berkembang biak dengan spora. Tetapi itu jarang. Nah, bakteri ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan, misalnya bakteri yang bersifat saprofit, yaitu bakteri yang menguraikan sampah-sampah sisa organisme. Ini membantu membersihkan lingkungan. Ada juga bakteri yang lain, misalnya bakteri Streptococcus lactis. Ini berfungsi untuk proses pembuatan keju. Ada juga bakteri yaitu Acetobacter. Ini berfungsi dalam proses pembuatan nata de coco. Ada lagi bakteri yang hidup pada akar tanaman. Ini kebanyakan pada tanaman kacang-kacangan. Ini membantu proses nitrifikasi, yaitu pengikatan gas nitrogen yang berfungsi untuk menyuburkan tanah. Ini terdapat pada akar. Ini bakteri Rhizobium. Selain itu, bakteri ada juga yang merugikan. Contoh bakteri yang merugikan, misalnya bakteri penyebab penyakit TBC, penyakit kencing nanah,
kemudian penyakit pada tanaman, misalnya pada tembakau, kemudian penyakit sifilis dan sebagainya. Ada banyak penyakit pada tanaman, pada manusia maupun pada hewan yang dapat disebabkan oleh bakteri. Berikutnya, selain bakteri, contoh dari kelompok Monera ini yaitu ganggang hijau biru atau disebut juga Cyanophyta. Ganggang hijau biru ini memiliki klorofil sehingga mampu untuk berfotosintesis. Selain memiliki klorofil, memiliki zat warna Cyanophyta, yaitu zat warna kuning keemasan, sehingga ganggang ini warnanya campuran antara hijau dengan biru keemasan, jadi makanya disebut sebagai ganggang hijau biru karena tampak keemasan. Ganggang ini banyak hidup pada daerah-daerah perairan, misalnya pada kolam, pada sawah, dan umumnya berkoloni, bentuknya seperti rambut-rambut. Jadi mungkin kalian sudah pernah lihat, sudah sering melihatnya kalau pada kolam, kadangkala kalau diangkat seperti ada kayak rambut-rambut, itu dia. Itu adalah ganggang hijau biru. Orang kadang sebut itu sebagai lumut, tetapi bukan lumut, itu adalah ganggang. Ganggang hijau biru juga terdapat pada bagian daerah yang lembab, sehingga dia bentuknya seperti licin-licin pada batu-batu yang basah, batu-batu yang sering terpapar oleh air. Misalnya pada daerah sungai yang mengalir, daerah dari mata air, ya, itu menyebabkan batu di daerah itu licin, ya, sehingga ganggang ini disebut juga sebagai ganggang perintis, organisme perintis. Ganggang hijau biru ini berkembang biak dengan cara fragmentasi atau pemotongan. Potongan-potongan dari ganggang ini akan tumbuh menjadi satu individu baru. Ganggang hijau biru dalam perairan menjadi sumber makanan bagi organisme di perairan itu. Jadi sumber makanan bagi ikan maupun organisme-organisme lain yang ada di dalam perairan tersebut. Selain itu, ganggang hijau biru juga dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber protein tinggi, sumber bahan makanan baru. Contohnya spirulina, anabaina, dan nostoc itu digunakan sebagai sumber protein tinggi. Selain itu, ganggang hijau biru ini dapat menyuburkan tanah karena dapat mengikat oksigen dan nitrogen bebas dari udara, sehingga tanah tempat hidup dari ganggang hijau biru ini bisa menjadi subur. Oke? Demikian penjelasan Ibu untuk Kingdom Monera pada kesempatan kali ini. Jadi selebihnya kalian bisa baca dari buku kalian, dan setelah itu kalian bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan dalam classroom berikut ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikut pada Kingdom Protista. Oke, selamat berjumpa kembali dan salam sehat.